Pada video kali ini saya akan membahas panduan lengkap tips dan trik membuat video menggunakan HP Android yang pastinya untuk video YouTube. Tapi sebelum video ini benar-benar dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tips dan triknya. Tips nomor 1, menentukan ide konten. Saya tahu ini terdengar sangat umum, tapi sangat saya sarankan ketika kita membuat video itu kita menentukan dulu ide konten kita. Tujuannya agar ketika kita membuat video prosesnya jauh lebih cepat dan mudah karena kita sudah tahu mau dibawa ke arah mana dan seperti apa video kita nantinya. Contohnya seperti yang saya lakukan saat ini. Sebelum video ini dibuat, saya terlebih dahulu menentukan ide konten, kemudian ide tersebut saya tuangkan ke dalam bentuk naskah. Dan untuk pembuatan naskahnya sendiri, saya contohkan sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Cuma untuk kalian yang mau bikin itu bebas, mau pakai aplikasi apa aja, dan tulis tangan manual juga tidak masalah. Yang pastinya kalian bisa membuat naskah terlebih dahulu atau kalian bisa membuat konsepnya terlebih dahulu. Tujuan dari pembuatan naskah ini adalah untuk meminimalisir kesalahan. Jadi semakin sedikit kesalahan yang kita lakukan saat proses syuting, jadi waktu yang terbuang pun akan semakin sedikit pula. Daripada kalian harus berusaha untuk memikirkan semua isi kepala kalian saat kalian sudah berada di depan kamera, alangkah lebih baiknya kalian mencoba tips nomor 1 ini. Tips nomor 2, memilih lokasi yang tepat. Lokasi yang saya maksud di sini adalah lokasi di mana lensa kamera HP kalian itu mendapatkan pencahayaan yang cukup. Hindari merekam di tempat yang terlalu gelap, dan yang tidak kalah penting, hindari juga lokasi yang terlalu berisik atau ramai, kiranya berpotensi mengganggu kenyamanan mata dan pendengaran penonton saat menonton video kita. Tips nomor 3, menggunakan aplikasi perekam yang cocok. Meskipun kualitas kamera bawaan dari HP Android sekarang itu sudah cukup mumpuni, tapi ada beberapa HP yang memang settingannya sangat terbatas. Ada banyak sekali aplikasi kamera yang bisa kalian download di Play Store. Aplikasi yang saya rekomendasikan di sini seperti aplikasi Open Camera, Cinema FP5, ada juga yang namanya manual kamera, dan masih banyak lagi, nanti tinggal kalian pilih aja. Cuma untuk pemula saya sarankan menggunakan aplikasi Open Camera atau Cinema FP5 karena secara fitur dan penggunaan itu jauh lebih mudah dan aplikasinya juga gratis. Untuk link download aplikasinya saya sertakan di deskripsi atau kalian juga bisa langsung download di Google Play Store. Setelah kalian mendapatkan aplikasi yang cocok untuk kalian gunakan, sekarang kita lanjut ke tips yang nomor 4, yaitu settingan kamera yang tepat. Settingan sangat berpengaruh kepada kualitas video yang akan kita buat nanti. Untuk standar video di YouTube itu sebagai berikut. Bisa kalian lihat di tabel. Untuk aspek rasio itu yang paling umum digunakan di YouTube adalah aspek rasio 16:9. Nah, kalau yang bingung aspek rasio itu apa? Contoh sederhananya aspek rasio itu adalah bingkai seperti yang kalian lihat sekarang. Jadi untuk panjangnya 16 dan untuk tingginya itu 9 seperti yang kalian lihat pada video yang kalian tonton sekarang. Dan untuk resolusi minimal itu yang paling bagus saya sarankan di 720p, atau kalau bisa itu gunakan resolusi yang lebih tinggi seperti 1080p, dan kalau memang HP kalian support untuk 4K juga bisa kalian gunakan. Cuma untuk 4K itu jarang digunakan, itu hanya untuk video-video tertentu, tapi tergantung kepada kalian lagi. Dan rekomendasi saya untuk kalian yaitu resolusi 1080p atau minimalnya di 720p. Setelah kalian menyeting kameranya dengan tepat, nah sekarang saatnya kita mulai. Tapi sebelum mulai kita akan melangkah dulu ke tips yang nomor 5, yaitu bersihkan lensa kamera HP kalian sebelum dan sesudah digunakan. Karena gimana kita mau bikin video dan gambar yang bagus sedangkan lensanya kotor. Jadi untuk lensa saja pertama kita merekam udah mengganggu mata penonton. Nah, jadi saya sarankan bersihkan terlebih dahulu lensa HP kalian, lensa kameranya. Dan saya sarankan di sini gunakan kain yang berbahan dasar halus seperti kain microfiber atau bisa juga kain kacamata. Atau kain yang lainnya juga bisa, yang penting bahan dasarnya halus agar lensa kalian tidak tergores. Tips nomor 6, lakukan testing pengambilan gambar dan sediakan stok footage minimal 2 kali shot. Lakukan testing terlebih dahulu sebelum kita benar-benar melakukan pengambilan gambar. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa perangkat HP kita
itu bekerja dengan baik. Jika mau video kalian bagus, jangan biasakan ambil gambar dengan asal-asalan. Usahakan objek harus tepat pada posisi. Nah, untuk penempatan objek kalian bisa gunakan fitur garis bantu yang sudah tersedia di aplikasi kamera HP kalian. Dan usahakan gambarnya juga harus stabil. Jika kalian punya budget lebih, tidak ada salahnya kalian mencoba untuk menggunakan tripod atau mini tripod dan sejenisnya. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa gunakan apa aja, yang penting jangan dipegang langsung pakai tangan. Bisa diletakkan di lemari atau di atas meja, atau dengan bantuan sandaran buku itu juga bisa. Namun untuk kalian yang belum punya alat-alat tersebut, dan kalau memang kondisi mengharuskan kalian untuk melakukan pengambilan gambar dengan tangan, kalian juga bisa menggunakan fitur yang ada di aplikasi Google Foto, yaitu fitur stabilizer. Dan untuk cara menggunakan fiturnya silahkan cek video yang ada di atas, dan untuk linknya saya juga udah sertakan di kolom deskripsi. Kita lanjut ke tips yang nomor 7, yaitu kualitas audio. Ini merupakan bagian terpenting kedua selain video yang bagus. Audio juga sangat berpengaruh. Suara audio yang jelas akan membantu penonton mendapatkan informasi yang baik dari video kita. Karena penonton akan lebih betah dan bertahan dengan video yang kualitasnya biasa aja tapi audionya bagus, dibandingkan harus menyaksikan videonya yang bagus namun kualitas audionya jelek. Saya sangat menyarankan kalian untuk menggunakan sumber audio eksternal selain yang ada pada internal HP kalian. Kemudian kalau memang ada budget lebih, kalian bisa beli mic clip-on yang banyak banget dijual di pasaran, dan di online shop juga banyak banget. Atau kalian bisa menggunakan cara merekam dengan 2 HP kalau memang jaraknya harus jauh dari kamera. Solusi untuk kalian yang belum punya alat bantu seperti mic clip-on atau mikrofon untuk memperbagus kualitas audio kalian, silahkan saksikan video yang ini. Ini adalah suara dari audio internal HP yang sedang merekam. Dan yang kalian dengarkan saat ini adalah kualitas audio dari HP kedua yang saya gunakan. Silahkan kalian cek perbedaannya. Nah, di situ kalian bisa lihat perbedaannya, dan kualitas suaranya jauh lebih baik ketimbang kita hanya merekam menggunakan audio internal dari satu HP. Kita lanjut ke tips yang nomor 8, menyiapkan HP secara maksimal. Pastikan penyimpanan telepon di HP kalian cukup, dan pastikan daya baterainya juga cukup. Pindahkan terlebih dahulu file-file besar yang ada di HP kalian ke laptop atau PC atau perangkat lainnya. Kalian juga bisa menambahkan memori eksternal untuk memaksimalkan penyimpanan perangkat kalian. Jangan lupa aktifkan mode pesawat sebelum kalian menggunakan HP untuk merekam, agar tidak terganggu oleh notifikasi-notifikasi seperti panggilan telepon dan yang lainnya. Tips nomor 9, yaitu membackup file-file yang sudah kalian rekam. Jadi ketika kalian selesai syuting, selesai merekam video, usahakan kalian backup file-filenya agar nanti kalian tidak gelabakan ketika kalian harus kehilangan file satunya. Jadi kalian udah punya stok nih, nah, simpan ke tempat-tempat seperti PC atau laptop atau perangkat yang lain. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, bisa aja nanti tiba-tiba HP-nya entah itu ngeblank atau segala macam. Jadi kita sudah meminimalisir kesalahan ini dengan cara membackup file-filenya tadi. Tips nomor 10 atau tips yang terakhir, yaitu edit video kalian sebelum diupload ke YouTube. Tahapan akhir untuk membuat videomu lebih kelihatan menarik adalah proses editing. Untuk kalian yang hanya punya HP Android, jangan khawatir karena sekarang untuk di HP itu udah banyak banget tersedia aplikasi-aplikasi editing versi Android. Ada versi gratis, berbayar, tergantung pada pilihan kalian lagi. Cuma untuk di sini aplikasi yang gratis yang saya sarankan untuk kalian yang baru belajar ngedit, yaitu bisa kalian pakai CapCut, bisa pakai VN atau KineMaster. Cuma kalau untuk KineMaster fiturnya memang bagus, sayangnya kita harus membayar terlebih dahulu atau berlangganan terlebih dahulu. Dan untuk aplikasi berikutnya itu ada aplikasi Filmora, kalian juga bisa gunakan, dan aplikasi Filmora ini juga bebas watermark dan yang pastinya gratis. Nah, sekarang semua prosesnya sudah selesai, video pertama kamu sudah siap diupload ke YouTube.
Baik, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like, dan share juga video ini agar video ini bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Sekian dan terima kasih dari saya, Didi Tomoran, dan salam kreatif.